Jawara, Dekarita, Waktuna, Kur, Baraya. Cerita drama misteri, asap penjual bakso celeng. Mas Barjo sedikitnya mendapatkan jawaban dari apa yang dijelaskan oleh Pak Yanto, dan mencoba untuk mencari tahu lebih dalam tentang kecurigaannya terhadap pedagang bakso milik Pak Wahyu. Yang menurutnya ada suatu kejanggalan di dalamnya, terutama dalam harganya yang terlampau murah untuk ukuran satu porsi bakso yang dijual kepada konsumen. Sementara itu, di ujung telepon terdengar percakapan antara Pak Arya dan Pak Wahyu. Terlihat Pak Wahyu yang mondar-mandir, nampak serius mendengar penjelasan singkat dari Pak Arya tentang dirinya yang tidak ada kabar dan tengah mengalami masalah di tempat di mana Pak Arya berburu babi hutan. Terus, saya harus gimana Pak Arya? Tanya Pak Wahyu yang sedang kebingungan. Pak Wahyu, kamu harus segera datang ke sini secepatnya. Kalau tidak, babi-babi hutan ini akan segera membusuk. Nanti saya share lokasinya. Baiklah, sekarang juga saya meluncur ke lokasi. Mendengar hal itu, tanpa berpikir panjang, Pak Wahyu segera menyewa mobil dan bergegas pergi ke lokasi. Setelah hampir 2 jam perjalanan, Pak Wahyu pun tiba di lokasi yang dituju dan sudah ada Pak Arya yang sedang menunggu. Tetapi Pak Wahyu nampak kebingungan dengan lokasi saat ini berada. Dia tidak melihat adanya mobil dan hasil tangkapan babi hutan. Timbullah kecurigaan di benaknya Pak Wahyu, ini masalahnya tidak sesederhana yang dipikirkan, itulah yang ada dalam pikirannya. Akhirnya Pak Wahyu menanyakan masalah apa yang sebenarnya terjadi kepada Pak Arya. Pak Arya, tolong jawab dengan jujur, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Pak Wahyu yang penasaran dengan situasi yang sedang terjadi. Nanti aja penjelasannya setelah sampai di lokasi. Sekarang, kita harus segera pergi. Pak Wahyu yang masih penasaran dengan situasi yang terjadi hanya bisa berspekulasi dalam pikirannya. Mereka berdua segera pergi ke lokasi yang dituju. Sepanjang perjalanan, Pak Arya tidak berbicara sama sekali, raut mukanya yang terlihat panik, hanya fokus mengingat kembali jalan yang ia lalui dan mengarahkan Pak Wahyu ke lokasi yang dituju. Sesekali Pak Wahyu melirik di balik kaca spion, dan melihat raut muka Pak Arya yang panik semakin menambah rasa penasarannya, dan timbullah pikiran yang buruk tentang situasi yang sedang terjadi. Tetapi Pak Wahyu hanya bisa memendamnya dan tidak berani bertanya. Setelah memasuki hutan serta melewati jalan yang sempit dan bebatuan, mereka pun tiba di lokasi. Di sana sudah ada 2 orang anak buahnya Pak Arya yang sudah menunggu. Kemudian Pak Wahyu dan Pak Arya keluar dari dalam mobil dan menghampiri mereka berdua. Pak Wahyu yang melihat mereka berdua terlihat panik, tidak bisa lagi menahan rasa penasaran dalam pikirannya, dan kemudian dia bertanya. Pak Arya tolong jelasin, apa yang sebenarnya terjadi? Dengan tenang, Pak Arya menjelaskan secara detail masalah yang sebenarnya terjadi saat ini. Ternyata, aktivitas mereka dalam mendistribusikan daging celeng sudah diketahui oleh kepolisian. Informasi itu didapat berdasarkan hasil interogasi salah satu tersangka yang merupakan pelanggannya Pak Arya, yang kedapatan menjual daging celeng di pasar. Setelah mendapatkan informasi titik di mana Pak Arya beserta anak buahnya berada, akhirnya polisi melakukan pengejaran. Di mana adegan saling kejar-mengejar terjadi, dan sampai pada titik di mana Pak Arya beserta kedua anak buahnya bisa lolos dari kejaran polisi. Mendengar penjelasan dari Pak Arya, seketika itu Pak Wahyu kaget dan marah, serta timbul rasa panik dalam dirinya. Pak Wahyu pun berdiri, dan memberikan bogem mentah kepada Pak Arya sembari mengumpat. Dasar bajingan, kenapa kamu melibatkan aku di situasi seperti ini? Pak Arya tersungkur terkena pukulan Pak Wahyu, tetapi Pak Arya tidak membalasnya, karena dia menyadari akan kesalahannya dengan melibatkan Pak Wahyu di situasinya saat ini. Pak Arya berusaha meminta maaf, dan menjelaskan bahwa hanya Pak Wahyulah satu-satunya orang terdekat yang bisa dimintai pertolongan. Cuman satu kesalahan Pak Arya, yaitu dia berbohong pada waktu menelpon tadi, dengan alasan mobilnya mogok. Tetapi pada kenyataannya jauh berbeda, itu yang menjadikan Pak Wahyu menjadi marah. Pak Wahyu, saya benar-benar minta maaf telah berbohong dan melibatkan kamu di situasi saat ini.
Pak Arya yang masih memegang pelipisnya dengan menahan rasa sakit, mencoba meminta maaf dan berharap Pak Wahyu memaafkan dan mengerti akan situasinya saat ini. Tetapi Pak Wahyu tidak meresponnya, dia hanya duduk terdiam sambil menahan amarahnya, dan mencoba untuk menenangkan diri dan itu berlangsung cukup lama. Suasana pun menjadi hening seketika. Pak Wahyu, saya benar-benar minta maaf. Saya bersumpah, seandainya saya tertangkap, saya tidak akan menyeret Pak Wahyu di kasus saya ini. Dan, setengah hasil tangkapan babi hutan hari ini, silakan ambil buat Pak Wahyu. Pak Arya mencoba lagi untuk meminta maaf kepada Pak Wahyu dengan sebuah perjanjian, bahwa Pak Arya tidak akan menyeret Pak Wahyu ke dalam kasusnya seandainya dia tertangkap. Dan akan memberikan setengah hasil tangkapannya secara cuma-cuma. Mendengar hal itu, Pak Wahyu pun berdiri seraya berkata, Baiklah, saya pegang omonganmu. Terus, apa rencanamu sekarang? Mendengar Pak Wahyu yang menyetujui hal itu, Pak Arya menghampiri Pak Wahyu dan mulai menjelaskan rencananya. Rencananya sederhana, karena mobil saya sudah jadi target kepolisian. Kita pindahkan babi-babi hutan ini ke mobil yang kamu bawa. Setelah situasi jalan mulai sepi dan aman, kita keluar dari sini. Untuk mengelabui polisi dan supaya tidak dicurigai, mereka memindahkan babi-babi hutan itu ke mobil yang dibawa Pak Wahyu, dengan membiarkan mobil si Arya ditinggal di hutan dan mereka akan keluar ketika jalan sudah aman dan sepi karena sesekali sering terdengar mobil polisi berpatroli. Tetapi yang tidak mereka ketahui bahwa mereka telah memasuki hutan larangan. Hutan larangan adalah hutan yang dulunya dipakai sebagai tempat pesugihan. Dulu banyak sekali orang yang datang ke sini untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Hutan ini terkenal sangat angker dan sudah menelan banyak korban. Diceritakan dulu pernah terjadi suatu peristiwa di mana banyak orang yang datang melakukan ritual pesugihan diteror oleh kawanan babi hutan yang ganas dan berperilaku aneh. Kawanan binatang ini menyerang mereka secara membabi buta, dan ketika itu tidak ada satu orang pun yang selamat atas kejadian tersebut. Karena peristiwa itu, akhirnya tempat ini ditutup oleh pemerintahan setempat. Uden, Jarwo, cepat, pindahkan babi-babi hutan itu ke mobilnya Pak Wahyu. Pak Arya segera menyuruh kedua anak buahnya si Udin dan si Bejo untuk memindahkan babi-babi hutan itu ke mobilnya Pak Wahyu. Mereka pun berdua segera melaksanakan perintahnya. Tidak terasa, hari sudah menjelang maghrib, udara seketika itu berubah menjadi dingin. Aura mistis yang kental mulai menjalar menyelimuti seluruh hutan, dan dalam sekejap, suasana di sekitar tempat itu berubah seperti memasuki alam yang berbeda. Pak Arya yang sangat sensitif terhadap hal mistis bisa merasakan keberadaan makhluk-makhluk astral di sekitar hutan. Pak Arya dengan segera memerintahkan kedua anak buahnya untuk berhenti melakukan aktivitas. Mereka berdua kebingungan dan saling menoleh satu sama lain. Din, kenapa kita disuruh berhenti? Padahal kan, nanggung tinggal sedikit lagi. Si Udin hanya diam tidak menggubris pertanyaan si Bejo. Din, kenapa kau diam aja? Din, Udin. Karena tak digubris, akhirnya si Bejo menoleh kepada si Udin. Dan seketika itu si Bejo langsung kaget melihat si Udin yang nampak ketakutan setengah mati dengan posisi tangan yang menunjuk ke arahnya. Makhluk apakah yang dilihat si Udin sampai si Udin ketakutan setengah mati? Untuk tahu jawabannya, bisa kalian saksikan di episode berikutnya. Sebelum ditutup jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga centang lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya.